Apa yang kita bisa harapkan di sini kalau misalkan keadaannya seperti ini? Sedangkan saham warkatnya kita abaikan karena saham warkat itu tidak bisa diperjualbelikan di pasar reguler, jadi tidak akan mempengaruhi harga ini, harga saham seperti itu. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh saham receh. Kode sahamnya call, nama perusahaannya yaitu PT Black Diamond Resource Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya call, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini perusahaan yang baru IPO, belum lama IPO ya. Kemudian sekarang harga sahamnya sudah turun ke harga IPO-nya. Nah, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya, atau dalam hal ini underwriter-nya selama kurang lebih sebulan terakhir. Mudah-mudahan mereka tidak buang barang ke investor retail. Kita berharapnya demikian. Oke, sekarang kita cek data transaksinya atau data broker summary-nya ya. Oke, kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya call. Kemudian bulannya kita ganti bulan Desember ya. Tanggalnya tanggal 1 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Black Diamond Resource Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini, kurang lebih sebulan terakhir ya, investor underwriter-nya atau semi retailnya melakukan aksi big distribusi. Jadi selama sebulan terakhir ini mereka melakukan distribusi dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, kalau kita ambil time frame-nya dari awal IPO, itu mereka melakukan aksi masif distribusi. Ya, semoga saja kepemilikan underwriter-nya di sini masih banyak ya, karena kita tidak tahu. Jadi kita harus cek data peta kepemilikannya. Nah, harga sahamnya turun ini karena investor semi retailnya atau dalam hal ini underwriter-nya itu melakukan hajar kiri atau melelang sahamnya di kolom bid ya, di kolom bid, sehingga harga sahamnya terus turun seperti itu. Jadi ada yang ngantri, retail-retail ngantri di kolom bid, barangnya dikasih, diserahkan, sehingga terus dilelang turun, harga sahamnya jadi turun seperti itu. Oke, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Black Diamond Resource Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi IPO yang dilakukan itu baru 20%. Sahamnya dicetak dalam bentuk digital, berarti masih ada dalam bentuk warkat sebanyak 80%. Nah, seperti itu. Ini pertanda yang bagus, tetapi kita cek dulu berapa kepemilikan investor underwriter-nya atau investor semi retail-nya di sini. Atau apakah sudah ada investor besarnya atau tidak, kita harus cek ya. Nah, dari hasil riset yang sama, ternyata kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya tidak ada satupun investor yang memiliki di atas 5% dari 20% yang dicetak tersebut. Ya, karena yang kita ambil acuan di sini adalah saham digitalnya atau saham scriptless-nya. Sedangkan saham warkatnya kita abaikan karena saham warkat itu tidak bisa
diperjualbelikan di pasar reguler, jadi tidak akan mempengaruhi harga ini, harga saham seperti itu. Untuk saham warkat, kecuali saham scriptless-nya. Nah, kalaupun ada yang orang-orang yang memegang saham warkatnya kemudian tiba-tiba mencetak menjadi saham scriptless dan kemudian menambah porsi scriptless rasio yang beredar, dan dia berstatus langsung menjadi investor besar kemudian memarkup harga, nah, itu lain cerita ya, itu petanda yang bagus kalau seperti itu. Karena tidak ada investor besarnya, berarti kita ambil acuan ke investor semi retailnya atau underwriternya saja. Nah, setelah Pak Guru cek juga, ternyata underwriternya di sini sebesar. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kepemilikannya kecil sekali, sudah menyerahkan ke retail sebesar 1,2%. Ini kecil sekali kepemilikan investor semi retailnya atau underwriternya dalam hal ini ya. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 98,8%. Wah, ini luar biasa besar ya. Jadi apa yang kita bisa harapkan di sini kalau misalkan keadaannya seperti ini? Apakah perusahaan ini masih bisa naik? Yes, masih bisa naik. Dengan catatan ada investor besar lain yang masuk mengakumulasi kemudian memarkup. Tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena hanya investor besar itu kan pintar. Mereka tidak mungkin memarkup harga kalau mereka tidak menguasai supply. Itu syaratnya. Jadi tidak mungkin mereka mau memarkup harga kalau mereka tidak menguasai supply. Itu bunuh diri namanya. Kalau mereka tanpa menguasai supply kemudian memborong, setelah naik investor retail jualan, akhirnya investor besarnya yang nyangkut. Yang punya uang banyak itu uangnya tergerus, dia berubah menjadi saham, dan kemudian uang dia diserahkan ke investor retail seperti itu. Itu sangat jarang terjadi investor besar yang melakukan hal itu. Seperti itu. Nah, skenario kedua terjadi right issue ya. Karena baru 20% nih saham yang dicetak, jadi masih ada 80% dalam bentuk warkat. Kalau terjadi right issue, kemudian retail-retail yang punya barang banyak di sini tidak mau menebus saham barunya, maka akan berpeluang ada investor besar yang masuk seperti itu. Jadi kepemilikan retail terdelusi sehingga investor besar lain masuk menambah porsi, sehingga kalau mereka markup kita bisa keluar seperti itu. Itu skenario, dua skenario yang memungkinkan harga sahamnya bisa naik. Kalau skenario kedua itu dua-duanya tidak terrealisasi, tidak ada investor besar yang masuk dan tidak terjadi right issue, maka harga sahamnya tidak akan pernah naik seperti itu. Karena retail kita ketahui habis beli ya berdoa. Ya. Retail itu jarang yang mau memarkup harga. Sebagai contoh kita ambil di order booknya di sini ya. Kita ambil call ya. Kemudian kita enter. Nah, ini kita perbesar dulu. Oke, ini kita ambil contoh ya. Retail ini kan harganya sekarang 120 ya. Di harga 120 penutupan. Nah, besok kalau buka pasar hari Senin, kemudian dibuka di harga 120, retail itu jarang mau memborong di harga 121. Jadi retail itu pastinya ingin membeli di harga semurah mungkin. Mungkin mereka ngantri di 120, 119, 118, 117, 16, 15, 14, dan seterusnya ke bawah. Di kolom bid atau bagian kiri. Jarang sekali retail yang mau membeli dengan menghaka. Kalaupun ada, mungkin menghaka 1 tik atau menghaka 2 tik setelah barangnya sudah sesuai dengan jumlah uang yang mereka dapat.
Misalkan investor retailnya butuh 7.000, jadi ini 6.800, masih kurang, nah, mereka HK. Setelah HK di 121, harga sudah menuju ke 121, kemudian HK lagi di 122. Nah, setelah sampai 122 berhenti gitu. Jadi tidak mungkin HK sampai ke 130, tidak mungkin. Itu jarang sekali ada retail yang melakukan aksi seperti itu. Ya. Karena retail itu punya keterbatasan dana. Jadi wajar kalau harga sahamnya sangat sulit naik ketika dikuasai oleh investor retail. Seperti itu ya intinya. Jadi kesimpulannya, kalau investor receh ini, saham receh ya, saham receh ini memiliki barangnya, ya mau tidak mau bersabar aja. Tunggu sampai ada naik isu atau ada investor besar yang masuk. Tapi kalau misalkan belinya juga di harga bawah sini, kemudian nyangkutnya sedikit, ya Pak Guru sarankan lebih baik cut loss aja deh, daripada menunggu lama di sini, seperti itu.